Kapal selam nuklir adalah salah satu benda paling rumit yang dibuat manusia. Mereka memiliki hingga 1 juta komponen. Bandingkan dengan mobil yang hanya sekitar 5.000 komponen atau 15.000 untuk tank tempur utama. Hanya 5 negara di dunia yang memiliki kapasitas untuk membangun dan mempersenjatai kapal selam nuklir sendiri. Mereka adalah Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris, dan Cina. Diperlukan sekitar 20 tahun dan 50 juta jam kerja untuk merancang dan membangunnya, sehingga negara seperti Prancis meluncurkan kapal selam jenis baru hanya setiap 40 atau 50 tahun. Karena setiap kapal selam digunakan selama lebih dari 30 tahun, itu berarti yang diluncurkan dekade ini masih akan melesat melampaui 2060. Inilah sebabnya mengapa peluncuran kelas baru kapal selam Prancis bulan Juli 2019 lalu adalah hal yang sangat besar dalam dunia pertahanan mereka. Kapal selam ini disebut Sovereign atau kelas Barakuda, dan tidak seperti pendahulunya, kapal selam ini memiliki sejumlah teknologi yang sangat canggih. Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang kapal selam baru berbobot 5.181 ton tersebut. Kapal selam sepanjang 325 kaki yang diluncurkan pada 12 Juli 2019 adalah yang pertama di kelasnya dari program Barakuda senilai 10,3 miliar dolar atau sekitar 153 triliun rupiah. Angkatan Laut Prancis membeli 6 yang dibangun oleh Naval Group Prancis dan lebih dari 800 pemasok. Kapal akan menggantikan kelas Rubis. Kapal selam kelas Sovereign mengerdilkan generasi sebelumnya dengan 85 kaki lebih panjang dan 2.976.000 ton lebih berat. Kapal selam terakhir dijadwalkan akan diterima pada 2029. Kelas Sovereign akan membawa amunisi 2 kali lebih banyak dari kelas Rubis yang telah berusia 30 tahun. Mengemas tidak hanya torpedo F-21 buatan Naval Group, tetapi juga rudal anti kapal Ecoset yang memiliki jangkauan sekitar 125 mil. Selain itu juga membawa rudal jelajah angkatan laut dari kelas 620 mil. Kapal selam tidak membawa senjata nuklir. Sovereign ditenagai oleh reaktor nuklir, tidak seperti kapal selam konvensional yang harus ke permukaan untuk mengisi ulang baterai mereka. Kapal selam nuklir dapat tetap terendam sampai makanan untuk kru habis. Kompleksitas kapal selam menjadi jelas jika Anda menganggap bahwa kapal itu adalah wadah baja berbentuk cerutu yang cukup kuat untuk menahan kedalaman 2000 kaki, di mana tekanan air 60 kali lebih besar daripada di permukaan, dan ada reaktor nuklir di dalamnya. Di dalam kapal itu ada segalanya yang diperlukan untuk menjaga 63 anggota awak hidup dan bugar hingga 70 hari, termasuk peralatan untuk menghilangkan garam di air, menghasilkan oksigen, dan juga menangani limbah. Kapal ini memiliki lebih dari 19 km pipa dan lebih dari 150 km kabel. Ada 200 sistem perangkat lunak yang berbeda dan 20 juta baris kode. Semua itu harus benar-benar diam agar tidak terdeteksi. Sovereign akan melakukan 3 misi yang saat ini diemban kelas Rubis, yakni melindungi kapal selam Prancis yang membawa hulu ledak nuklir yang salah satu selalu ada di laut setiap saat, melindungi kelompok tempur kapal induk Charles de Gaulle, dan misi pengumpulan intelijen rahasia.
Tetapi kapal juga akan memiliki 2 misi baru, yakni serangan laut ke darat berkat rudal jelajah yang dibawa dan mengerahkan pasukan khusus di bawah air berkat tempat perlindungan dek ring. Ini adalah modul baja yang dapat dilepas yang memungkinkan penyelam untuk keluar dan memasuki kapal selam saat berada di bawah air. Kapal selam kelas Virginia, Los Angeles, Seawolf, dan Diahio milik Amerika semuanya kompatibel dengan tempat penampungan dek ring. Kapal selam memulai uji coba laut pada awal 2020. Kru akan menemukan binatang buas ini sangat berbeda dari yang mereka pernah gunakan di masa lalu. Hal utama, dia tidak memiliki apa yang mungkin paling ikonik dari instrumen kapal selam yang dikenal sebagai periskop. Tidak ada lagi yang berdiri sendiri di kaki tiang, matanya mengintip ke sebuah visor, berputar perlahan di atas platform kecil untuk mengintip dunia di atas. Tetapi itu tidak berarti kapal selam itu buta terhadap luar. Hanya saja periskop yang menembus ke dalam tubuh kapal selam melalui lambung telah digantikan oleh tiang-tiang optronik yang dilengkapi dengan kamera. Dari sudut pandang desain ini berarti ruang yang sebelumnya jadi ruang kontrol periskop dan sistem kerekan yang berat dan rumit telah dibebaskan. Dan itu juga berarti arsitek angkatan laut tidak harus menempatkan pusat komando tepat di bawah sail kapal selam. Sail adalah semacam cerobong di atas kapal. Di Sovereign, ruang komando diatur sedikit di belakang sail. Periskop tradisional memiliki panjang hingga 60 kaki sehingga lambung dapat tetap tersembunyi di bawah air, sementara periskop terangkat secara hidrolik untuk menyembul keluar dari ombak. Ini memberikan tampilan optik langsung ke permukaan berkat prisma dan lensa. Tiang optronik baru tidak lagi menembus lambung. Mereka disimpan dengan pas di dalam sail saat tidak digunakan, tetapi dapat menjangkau ke atas untuk melihat kapan diperlukan. Informasi yang mereka kumpulkan dikirim melalui kabel listrik yang melewati lambung kapal. Gambar-gambar tersebut diteruskan ke stasiun kerja di ruang komando dan dapat dilihat oleh semua yang hadir. Ini berarti kapten tidak lagi sendirian dalam mengambil keputusan apakah aman atau tidak untuk muncul, tetapi dapat berkonsultasi dengan rekan kerja jika diperlukan. Sebenarnya ada 2 sistem tiang pencarian di Sovereign. Yang pertama, Mass Optronic Attack yang berisi kamera inframerah, kamera TV definisi tinggi, pagar inframerah untuk berkomunikasi dengan pasukan khusus, dan kamera cadangan. Yang kedua, Set Optronic Mass yang dapat memindai cakrawala penuh dalam beberapa detik untuk membuat pita gambar panorama secara bersamaan dalam mode terlihat dan inframerah. Kapal selam terbaru Angkatan Laut Amerika kelas Virginia juga dilengkapi dengan tiang optronik, bukan periskop tradisional. Perubahan lain yang juga akan dinikmati oleh 63 kru ditambah selusin pasukan khusus di Sovereign termasuk perbaikan untuk kehidupan yang lebih baik. Seorang spesialis kapal pesiar bekerja pada kenyamanan kru sehingga pencahayaan lebih baik. Setiap orang memiliki tempat tidur dan ada 6 kamar mandi untuk berbagi, bukan 3. Selain itu ada koki yang akan memanggang roti di atas kapal dan anggur terbatas yang akan disajikan pada acara-acara khusus. Satu hal yang tidak berubah, akses terbatas ke dunia luar. Awak hanya dapat mengirim dan menerima email sepanjang 1 halaman yang diperiksa Angkatan Laut setiap 2 minggu. Demikian sahabat Jejak Tampak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.